Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Wijaya, kelas TPL 1A, diajar oleh dosen mata pelajaran Logika Algoritma Pemrograman, yakni Ibu Santi Prayudani. Di sini saya akan membuatkan tutorial cara membuat kalkulator sederhana di C++. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi untuk cara yang pertama adalah kita klik pagar include IOStream. Jadi fungsi include IOStream ini untuk memberitahu preprocessor compiler untuk menyertakan header file standar IOStream untuk memungkinkan kita mengakses berbagai fitur tambahan seperti perintah output dan input. Selanjutnya kita enter ke bawah, kita ketik using namespace std, koma. Fungsi using namespace std ini supaya kita nanti nggak bolak-balik ngetik std biar nggak capek aja. Jadi saya sarankan ketik ini, lalu klik enter, ketik in main, buka kurung dan tutup kurung. Selanjutnya saya akan membuat deklarasinya. Kita ketik buka kurung kurawal dan klik char operasi. Saya menggunakan tipe data char untuk operasional. Lalu ketik enter, masukkan float 61,62 titik koma. Ketik enter lagi, masukkan code ketik 2, masukkan kalkulator sederhana. Lalu titik 2, jangan lupa beri titik koma supaya nggak error nanti. Lalu enter ke bawah, masukkan code seperti di atas, tulis, pilih operasi yang ingin dilakukan. Lalu kita tambahkan lambang-lambang apa saja untuk operasinya, seperti tambah, kurang, bagi, ataupun kali. Langsung saja kita buat tambah, koma, kurang, koma, kali, koma, bagi. Langsung tutup kurung. Jadi di sini kita kali menggunakan tanda bintang. Selanjutnya di sini kita buat titik 2, lalu jangan lupa titik komanya, ketik enter. Kita ketik sin operasi 1 titik koma. Jadi fungsi sin ini digunakan untuk mengambil data dari user. Setelah itu saya akan membuat instruksi untuk perintah dari user. Ketik enter, ketik code ketik 2, masukkan angka pertama, lalu titik 2 titik koma, lalu enter. Lalu masukkan lagi sin, ketik 61 titik koma, ketik lagi code, masukkan angka kedua, lalu buat titik komanya, enter.
Setelah itu masukkan sin angka 2. Sin 62. Maaf. Sin 62 titik koma. Lalu enter lagi. Setelah itu kita menggunakan switch. Ketik switch buka kurung operasi. Operasi yang kita gunakan adalah menggunakan switch case. Selanjutnya buka kurung kurawal, kita masuk case tambah. Kita buat case yang pertama itu untuk penjumlahan, jadi kita tulis tambah. Selanjutnya titik 2, lalu enter ke bawah, masukkan kode titik 2 hasil titik 2, lalu 61 ditambah 62 n. Jadi fungsi ini untuk supaya nanti hasilnya dia spasi ke bawah, nggak ke samping. Enter ke bawah maksudnya, nggak ke samping. Oke, lalu kita kasih titik koma, lalu enter. Kita masuk ke case berikutnya, yaitu case pengurangan. Sebelum masuk ke case pengurangan, saya ada yang lupa. Kita ketik break titik koma. Jadi fungsi break ini digunakan untuk menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari struktur switch case. Kalau kita tidak menggunakan pernyataan berikut ini, maka program akan diinstruksikan ke pilihan-pilihan berikutnya. Jadi jangan sampai lupa ngetik break. Lanjut, kita ketik enter, masuk ke case pengurangan. Case kurang titik 2, enter seperti di atas, code hasil 61. Karena ini pengurangan, jadi kita menggunakan lambang kurang 62 n titik koma. Masih sama seperti di atas. Oke, sekarang kita masuk ke case perkalian. Oh ya, yang ini lupa lagi breaknya. Astaga, maaf guys, manusia maklum. Lalu kita ketik enter, code. Ini bukan hasil 1. Oh ya, ini udah pas. Ini lupa masukkan titik 2 nya. Titik 61 dikali 62. Case berikutnya adalah pembagian. Jadi kita masukkan bagi. Lalu kita kasih titik 2, code hasil 161 dibagi 62 titik koma, enter, break titik koma. Selanjutnya kita masuk ke if. Ketik if buka kurung angka
angka 2, aduh salah tulis, angka 2, tanda seru, mana tanda seru, tanda seru sama dengan 0. Jadi kita mau buat kalau misalnya pembagian 0 jadi error. Jadi cara buatnya seperti ini. Kita buat buka kurung kurawal, klik enter, masukkan code, tanda petik, hasil, angka 1 dibagi angka 2 n titik koma, lalu enter ke bawah, lalu bukan enter ke bawah tapi kita pindah ke sini, lalu kita ketik else, lanjut buka kurung kurawal, klik enter lagi, kita ketik code, error sama dengan tidak bisa membagi dengan 0. Lalu kita masukkan slash n ke bawah, enter. Jangan lupa kita masukkan break, titik koma. Oke, karena segini aja, kita tes apakah ada terjadi error atau tidak. Kita klik compile. Nah, ternyata terjadi error. Nah, ternyata setelah kita compile ada terjadi error di sini. Saya lupa ternyata menaruh di sini titik komanya. Dan di sini seharusnya di bagian sini ini kita menggunakan yang seperti ini, bukan yang kayak gini. Maaf, saya lupa. Lalu kita compile, apakah masih ada error? Oh, di sini juga ada lupa. Maaf guys, banyak lupanya. Lalu di sini kita hapus, masukkan titik 2 baru ini. Nah, selanjutnya coba kita run apakah masih ada error atau enggak. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tidak ada error, berarti program sudah bisa. Jadi kuncinya di pemrograman ini kita nggak perlu takut error, karena emang semuanya pun pasti ada errornya. Jadi kalau di C++ ini, nah kalau kita error dikasih tahu bagian errornya itu di mana. Setelah itu coba kita klik run, apakah sudah bisa atau enggak. Sebentar. Kita tampilkan dulu ini ya. Nah, sudah masuk ke bagian kalkulatornya. Coba kita tes operasi yang mau dilakukan. Kita masuk ke penjumlahan, masukkan angka pertama, coba kita tambah 2 ditambah 5. Nah, sudah jadi 7. Berarti kalkulator yang kita kerjakan sudah sukses. Sampai sini saja tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan atau kesalahan di tutorialnya, maafkan saya karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.